merasakannya. Ya jantung di situ dulu aja yang dulu gedenya. Kang ya. Kan yang berdenyutnya di sana, yang lain merupakan efek denyutannya. Oke. Kayak di tangan itu efek denyutan dari jantungnya kan. Oke. Itu penghantaran, itu mah efek. Oke, sip. Nah, jadi langsung pusatnya saja, rasakan jantungnya di dada kiri. Kecuali kalau jantung kita di dada kanan. Kelainan itu. Beda. Nah, rasakan. Denyutannya itu rasakan terus. Dan kemudian ketika malam-malam, ketika setelah ini semua sepi, kan suka mendengar suara nging gitu kan. Iya ya. Kalau lagi hening sendirian itu kan hening tuh dari itu nging gitu kan, makanya namanya hening. Oke. Hening gitu kan. Nah, itu didengarkan, itu nanti lama-lama kita bisa memilah-milah itu suara hening itu. Oke. Memilah? Iya, memilah-milih suara hening itu. Memilah-milih. Iya. Jadi ada bedanya gitu. Oh, ada bedanya. Gelombangnya lain-lain. Bisa dipilah-pilah? Bisa. Bisa. Iya. Nah, terus rasakan lagi gelombang energi yang ada di tubuh kita, begitu kan. Iya. Nah, semuanya bisa dirasakan sebetulnya. Bisa, cuma kitanya tidak pernah diajarkan sejak awal soal itu. Ya belum pernah diajarin. Belum pernah diajarkan sejak awal, karena yang ngajarinnya juga nggak tahu soalnya kan ya. Karena yang ngajarinnya juga cuma profesi. Cuma profesi doang. Ceramah profesi, nyari duit gitu kan. Guru profesi, nyari duit juga gitu kan ya. Dosen aja dosen. Hanya Kang, dosen daik tuh untuk dibayar, kalau nggak dibayar kan. Kalau kita mah mau aja ya, kalau kita ya. Tapi orang lain mau nggak gitu kan. Nah, kalau misalnya jadi dosen, terus honor itu terus nggak dibayar dan sebagainya. Nah, karena Allahnya itu di mana gitu kan? Bismillah itu dengan nama Allah itu di mana? Iya. Nah, terus cara kedua, apapun yang kita lakukan itu harus Bismillah dengan nama Allah dalam arti yang sebenarnya ya. Bukan dengan nama duit, Bismi Fulus, atau bukan dengan nama surga, Bismi Jannah gitu, bukan. Jadi dengan nama Allah ya, dasar dari segala. Dengan nama Allah, karena kita akan belajar untuk ikhlas. Kita tidak mencari yang nama itu ini. Tapi ketika semuanya beres, soal materi mah gampang. Karena kan prinsip mungkin menyeimbangkan Kang ya, si materi dan sebagainya itu setelah ikhlas kita keluar. Iya, itu mengikut. Ngikut Kang ya? Iya. Ngikut yang gitu mah. Yang dicari apa sih? Gitu kan. Kalau hanya sekadar kendaraan itu apa sih? Buat status atau buat memang jadi kendaraan? Oh iya, oke. Fungsinya ya. Nah, iya. Sebagai apa tuh? Iya. Sebagai alat transportasi atau sebagai peningkat gengsi atau nah, itu kebanyakan kan sekarang makan status ya. Iya, betul. Punya mobil status, punya rumah status, punya harta status. Nggak tahu itu semua itu ujian. Makanya kenapa kalau di sini kan ada rumah, ayo bareng-bareng gitu kan. Iya. Di mana-mana, apapun yang kita miliki itu bareng-bareng kita. Meskipun itu hasil jerih payah saya misalnya gitunya, misalnya. Tapi itu ujian semuanya. Itu sebagai ujian ya, difungsikan ya, bukan harta milik. Enggak. Itu makan semua walamu anama walukum, semua harta dan anak itu ujian. Gitu. Iya. Jadi apapun yang saya sudah capai, ya wajar kalau saya bagi-bagi. Ayo bareng-bareng. Bisa padepokan, ayo siapapun bisa di sana ya, gitu kan. Silakan manfaatkan. Buat latihan, buat apa? Ayo di sini rumah nih lumayan gede, ayo siapa gitu kan. Ya, gitu. Bikin kegiatan apa? Itu depan ada warung, mangga gitu kan ya. Kayak gitu. Kegiatan apapun silahkan di sini. Seperti kemarin ada kegiatan apa di sini boleh gitu kan. Ikut kumpul, musyawarah, atau rapat-rapat. Iya, kayak gitu. Jadi semuanya ada manfaatnya dan semuanya itu akhirnya bisa betul-betul menjadi solusi gitu loh. Oke. Sayang kalau misalnya semua yang kita miliki ini hanya untuk sendirian itu nggak kena deh. Harusnya bukan begitu ya? Iya. Nggak kena itu. Jadi harus betul-betul dari kita. Nah, sekarang ketika kita memiliki yang namanya anak, itu jauh lebih susah. Karena anak itu jauh lebih nguji. Kalau mobil Bang Uji paling mogok. Kalau anak kan? Kalau anak bukan cuma mogok kan. Apalagi kan? Wah segala macam. Marah-marah teh ya. Belum ke rumah sakit kalau misalnya sakit. Belum ini itu dan sebagainya. Wah segala macam tingkah. Belum barang-barang kita hancur dan sebagainya. Itu anak. Belum ini setiap kesempatan kita itu dia harus selalu di nomor satukan.
Iya. Super ego anak itu Kang ya. Iya. Oke. Habis gitu kita ingin memelihara binatang lagi, memelihara anjing gitu kan. Ingin memelihara kucing. Jadi double riweuh nate gitu kan. Betul. Kucing Jadi juga pengen diprioritaskan. Iya. Jadi cari perhatian. Kucing pun cari perhatian, anjing juga Kurang cari dikasih perhatian. makan nanti dia macam-macam lagi. Iya. Jadi kita itu cari masalah sebetulnya. Oke. Iya. Itu ditimbulkan oleh kita, jangan cari keluar ya. Kita itu cari masalah. Iya, Kita itu cari masalah, tapi Penyebabnya setiap kita-kita masalah juga. itu bisa membuat kita menjadi semakin tajam. Oke. Bisa membuat kita itu semakin jadi tergembleng. Meningkat levelnya gitu. Iya. Saat kita memahami masalah secara benar Kang ya. Iya. Kalau enggak depresi juga. Iya. Malah turun level ya. Kan malah rata-rata jadi begitu kan. Iya. Jadi akhirnya stres, Iya. akhirnya malah banyak yang bunuh diri juga. Akhirnya banyak yang malah terganggu kejiwaannya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita. Nah, terus pertama kita dulu, tadi kita masih lanjut yang tadi ya. Gimana? Kita harus tahu Allah dulu. Harus mengenal Sang Maha Pencipta dulu. Harus kita manunggal kaula lan Gusti, karena menurut Allah pun aku lebih dekat dari urat nadi. Iya. Aku lebih dekat dari nadi gitu kan. Nah, kalau begitu kenapa coba kenali dong? Karena kita akan karena di tubuh kita itu ada unsur rob, ada unsur ruh, dan itu ada unsur Sang Maha Pencipta. Coba kenali dulu diri sendiri. Kenali dulu diri sendiri sebelum kita lebih mengenal orang lain. Fisik kita, tubuh kita sendiri. Iya, kenali yang setiap dulu. hari kita gunakan. Iya, bagaimana pergerakannya, apa yang dibutuhkan. Nah, dari sana kita baru bisa mengenal zat tidak dikenal itu. Atau zat Sang Maha Pencipta itu. Iya. Nah, selama ini kan tidak diajarkan ya? Iya kan? Ya kan enggak. Iya, kenapa tuh? Padahal yang namanya bersaksi itu kan harus menyaksikan ya. Iya. Iya. Wanian atuh aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bari jeung teu ngarti. Itu kan berani banget, nekat banget itu orang gitu kan. Nah, terus aku bersaksi juga kan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Iya. Coba kesaksiannya seperti apa? Menyaksikan enggak gitu kan? Berarti kita harus menelusuri yang sebenarnya. Oke. Telusuri yang Kang, sebenarnya karena kita harus menyaksikan sendiri. Jadi itu kewajiban tiap orang ya. Kewajiban tiap individu. Oh, iya ya. Karena ditanya pun nanti individu kan. Iya. Bukan kelompok. Akhirnya aku sih itu sama dia aja nanti kita terwakili. Enggak seperti itu. Diwakili oleh buku yang saya baca. Oh, si penulisnya sudah menelusuri ke sini ke situ gitu. Nah, kayak gitu benar gitu. Karena iya juga ya kalau dipikir-pikir Nah, apa buktinya gitu. Iya, benar gitu. Nah, Sudah terus ditelusuri. kedua, apakah yang ditulisnya itu sesuai dengan faktanya? Terus ketiga, apakah pola pikirnya sudah memang beres gitu kan? Dengan maksud dari tulisan yang dia temukan itu. Ya. Nah, terus bagaimana? Jadi kita wajib tidak percaya dulu pada buku gitu kan. Jangan Telusuri dulu. Iya. Bisa saja itu doktrin. Harus begini, harus begitu. Iya. Makanya saya mah tidak menulis buku, yang saya tulis novel. Tapi buku juga saya nulis teh. Saya nulis. Misalnya, tapi itu kan pendapat yang ditulis. Buku itu pendapat yang ditulis. Kenapa itu jadi referensi? Ya. Jangan. Ada Itu penelitian menjadi sendiri kan. Iya, teliti sendiri dong. Betul. Teliti sendiri. Jangan percaya begitu saja. Itu yang membuat kita meskipun banyak sekolah, tapi negara ini tidak maju. Tanda tanya jadi Kang ya situ. Iya. Mulai. Iya. Lihat sekarang lah. Ini fakta loh, fakta. Umat mengikuti pola yang sudah selama ini ratusan gitu kan. Ratusan tahun ada. Sudah tahu cara itu nggak bikin maju, kenapa masih dijalankan gitu loh. Waktu itu saya pernah dianggap, menerjemahkan seenaknya kan soal agama. Oke. Menerjemahkan seenaknya soal Al-Quran, padahal bukan ahlinya. Ya situ yang katanya ahlinya, tapi nggak bisa bikin umat jadi maju. Oke. Gitu kan. Nah, hal-hal semacam begini yang sering dilontarkan oleh orang lain ya, bukan oleh orang, tapi oleh orang lain. Oleh orang lain. Karena kalau disebutkan oleh orang itu berarti itu keseluruhan, itu orang lain yang dia itu oknum, yang merasa dirinya itu merasa mengerti. Padahal kalau dia benar-benar mengerti, dia tidak akan melontarkan kata-kata seperti itu. Oke. Karena orang yang mengerti, dia akan silence, karena silence is golden.
Kecuali kalau ditanya pendapatmu seperti apa, nah baru dia bicara. Oke. Kalau enggak mah dia nggak akan usil, ngejelek-jelekin orang, enggak gitu kan. Enggak akan dia menjelek-jelekan orang, usil dan sebagainya itu enggak. Jadi mereka yang beragama dengan baik itu akan menjadi contoh yang baik juga bagi anak. Ya. Karena belum tentu orang itu sholat 5 waktu kelakuannya benar. Oke, ritual dikerjakan 5 Iya. waktu, tapi perilakunya. Iya. Karena gimana dulu ritualnya Kang ya? Itu ya Kang ya. Iya, karena dia tidak paham soal ritualnya. Ya, apa yang dibacanya gitu. Pernah lihat di YouTube itu ada seorang yang tukang ceramah ditilang ngamuk-ngamuk karena dia nggak pakai helm. Oh, iya Kang. Viral itu masuk ke TV juga. Iya. Nah, seperti itu. Udah salah tapi terus Ngotot marah-marah gitu kan. gitu ya. Nah, gitu malah mau ini ngebom gitu kan. Gua bom lu gitu kan. Mengeluarkan ancaman. Iya, ancaman-ancaman. Nah, apa yang seperti itu? Nah, terus lemparin orang yang tidak sependapat gitu kan. Iya. Dianggap bahwa itu kriminal dan sebagainya, diserang dan sebagainya. Hancurkan. Iya, apakah seperti itu? Nah, saya berdasarkan Al-Quran gini nanti dulu terjemahannya itu. Coba dia menerjemahkannya seperti apa? Kalau diterjemahkan seperti yang kalian terjemahkan, dijamin orang jadi teroris semua. Dia kan error terus. Bahkan orang tua juga banyak yang meneror anaknya, nakut-nakuti terus. Contohnya gini. Gimana? Cepat pulang, sudah maghrib, nanti ada sandekala, gitu. Itu teror loh. Nggak sadar loh ya, Nanti ada bener ya. culik kok. Itu Iya, teror. bener, Nanti ada hantu. Iya. Jangan ke situ. Ada tikus. Itu teror. Iya. Menakut-nakuti. Bener. Nggak sadar loh itu. Iya. Teror itu. Takut itu diajarkan. Jadi orang tua nyata tanpa disadari bisa jadi teroris dalam hidup anak. Iya. Kan makanya kenapa anak-anak yang banyak yang benci orang tuanya. Oke, lebih betah daripada di rumah, lebih baik. Iya, nggak betah di rumah. Mending di luar. Di luar mah ini ada teman-teman yang memaklumi saya gitu kan. Seserian, Iya. ketawa dalam rumah mah diteror katanya. Di rumah mah orang tua tidak pernah memaklumi anaknya. Orang tua yang harus selalu memaklumi orang tua. Anak yang harus selalu memaklumi orang tua. Iya. Bukan orang tua memaklumi anak. Ini dibalik. Kebalik. Anak yang harus selalu memaklumi orang tua. Iya. Ibu maunya begini-begini, kamu itu harusnya begini-begini, Kamu harusnya ngerti gitu ya. Baik, biasanya Kang ya. Kamu harus mengerti keinginan ibu itu apa. Kamu harus mengerti keinginan bapak itu apa. Oke. Kamu harus jadi anak yang baik. Kalau tidak kamu durhaka. Gitu kan. Durhaka itu adalah kalimat teror. Waduh. Kata teror itu. Satu kata yang paling jadi senjata teror orang itu adalah durhaka. Pada orang tuanya sendiri durhaka pada Allah. Secara tidak sadar gitu. Sadar. Oh, sadar. Sadar, tapi karena dia tahu itu enak diteruskan terus. Iya. Ya memang sih. Ada juga yang tidak sadar. Dan bahkan mungkin 80% tidak sadar. 80% tidak sadar. Berarti dia tidak berpikir. Jadi secara nyatanya itu lebih nyuruh anak memprioritaskan orang tua daripada Tuhan gitu ya. Kalau seperti tadi ya. Nah, jadi mereka mengajarkan orang tua lebih penting. Iya. Urusan kamu mah nomor 16. Oke. Itu. Tapi kalau misalkan ada di antara panarunga yang orang tuanya seperti tadi gitu, belum paham tentang parenting inilah ya. Iya. Nah, itu mesti bagaimana, Kang? Saya Kang. Demo Yang atau suruh dengerin ini radio siaran. Wah, nanti jadi alasan juga nih. Oh, menurut Kang Diki, siaran radionya ini tidak sesuai parentingnya gitu. Ya, tidak sesuai sunnah. Oh. Ya sunnah yang mana? Emang yang dia baca benar? Pernah kan saya tanya, apa buktinya yang kamu baca itu benar? Itu ada timnya katanya. Yang dia akan menelusuri gini. Kamu sendiri benar nggak? Yang Udah dia nelusur omongin? belum? Udah Gitu, nelusur gitu. pribadi sudah belum? Ya nggak perlu, karena ada tim lain. Kalau misalnya dia mau nipu kamu, nggak mungkin. Nah itu dia. Jadi dia ingin memaksakan keinginan aja itu masih. Oke. Mencari pembenaran jadi Kang. Iya. Cari pemenang. Gak mau susah, tapi malah jadi nyusahin orang. Iya. Saya ingat kata-kata Kang Diki. Yang biasa gimana Kang? Yang biasanya gak mau susah, suka nyusahin. Nah, itu so terngiang gitu. Simple ya, yang nggak mau susah nyusahin. Nyusahin orang Nyusahin. Iya. Yang gak mau susah mah Lampu merah nyusahin. nerobos gitu ya, nggak mau susah, nggak mau nunggu lama. Iya, tapi waktu itu kan ada tuh di YouTube bahaya. juga kan. Yang motor besar yang di... oh ini iya, apa? di stop itu. sama Iya, memakai di stop, sepeda. ya, sepeda. Yogyakarta Kang ya. Tidak mau susah ya, nggak mau nungguin Iya. orang lewat Iya, nggak sesuai mau. rambu-rambu Nggak mau. lalu Iya. lintas. Siapa sih dia gitu kan?
Betul. Karena punya motor gede gitu. Jadi dia berhak menerobos lampu merah. Jadi orang pejalan kaki mesti memprioritaskan dia dulu lah ya. Pejalan kaki, pengendara yang lain gitu kan. Padahal motornya itu lebih murah dari mobilnya itu kan. Moge-moge itu. Ada juga sih yang lebih mahal dari mobil, ada memang. Tapi kenapa orang-orang yang punya motor besar itu harus diprioritaskan? Lihat di jalan kelakuannya. Iya, iya. Selalu ingin didahulukan, selalu ingin diprioritaskan. Sampai dikawal kan itu kan. Sampai dikawal. Karena apa? Gak mau susah. Jadi nyusahin. Nah itu Terbukti. prinsip luar biasa itu. Iya. Gak mau susah, jadi nyusahin. Dan itu kelakuan itu dicontoh dan merusak mental anak-anak kita. Oh, secara nggak sadar sepanjang jalan mereka sudah mencontohkan sesuatu ya? Kelihatannya mereka sadar deh. Oh ya. Tapi mereka mau pameran ego kayaknya. Iya. Pameran bahwa aku nih, gitu. Nih gue nih, gitu kan. Punya motor gede gitu. Iya. Pameran mereka tuh. Ingin pameran kekayaannya, ingin pameran kekuasaannya, ingin pameran kekuatannya. Ujung-ujungnya apa? Ingin dianggap hebat, ingin dipuji orang, gitu kan. Oke. Jadi rata-rata mereka-mereka itu tidak Islami. Ya. Karena orang-orang Islam itu segala puji bagi Allah. Seperti sewaktu saya kemarin kan mengunjungi satu pesantren Al Zaitun. Oh iya, itu gimana? Al Zaitun di Indramayu di sana. Iya. Gimana tuh? Di sana kan saya ketemu dengan pimpinannya Syekh Panji Gumilang itu. Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Jadi itu Syekh Al Zaitun, pimpinannya. Oke, Syekh Panji. Nah, saya bilang begini, ketika saya datang ke pesantren itu, saya bilang ini luar biasa. Tapi saya di forum bilangnya di forum. Tapi saya tidak berani memuji Tuan Syekh, kata saya itu. Karena segala puji hanya bagi Allah. Nah, kita sering mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi kita tidak pernah maknanya itu diterapkan. Jadi dikit-dikit dibanggakan. Dibanggakan itu kan berarti ingin dipuji ya. Dipamerkan motornya yang gede itu kan, yang mahal. Yang mahal dan sebagainya. Yang gagah. Itu dia sangat senang ketika melihat orang lain terkagum-kagum gitu kan sama dia itu. Iya. Wah, itu benar-benar selfie. Itu selfie itu. Betul-betul dirinya sendiri, dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Orang lirik gitu ya, Iya, memperhatikan. Jadi selfie itu bukan di foto sendiri, bukan. Bukan narsisme itu kan? Bukan narsisme. Ya narsisme. Mungkin ini selfie dalam bentuk lain, Kang Rom. Selfie itu artinya itu jadi segala sesuatu itu diri sendiri itu yang diutamakan menonjolkan itu diri iya. gitu ya, menonjolkan diri. Narsistik gitu kan, narsistem gitu. Narsis itu adalah dia sangat mencintai dirinya sendiri. Luar biasa begitu. Kayak misalnya anak cuek gitu kan. Wah, lagi autis, hati-hati loh. Bisa jadi kutukan anaknya bisa benar-benar jadi autis. Dia doa gitu. Kang ya. Iya. Bisa itu? Enggak sih. Oh, enggak juga. Cuma ya pilihlah kata-kata yang baik begitu Iya, kan. iya. Pilihlah kata-kata yang baik. Jangan sampai kebiasaan umum yang salah itu kita ikuti gitu. Betul, ikut-ikutan tren gitu. Iya. Maknanya apa autis? Enggak tahu, jangan-jangan Iya. tapi ngomong aja autis. Saya emang autis apaan? Kecuali kalau kita punya ilmu kutuk. Wah. Ini anak autis, cek, Oh, jadi autis. jadi Karena kekuatan ini sudah sangat tinggi, itu kekuatan energinya. iya. Oh, Nah, terus ya. Sampai Jadi- Al Zaitun tadi Kang. ya. Ya. Ah. Nah, itu saya bilang begitu. Beliau nerima. Ya. Ya nerimalah, gitu kan. Hmm. Ya, orang punya pesantren sebesar itu tuh tidak mungkin dia tidak menerima kata-kata seperti ini. Beliau menerima. Dan kelihatannya ya seneng gitu. Iya. Senang. Dan semua pun senang ketika saya berbicara di depan puluhan ribu orang itu. Ya. Nah, di sana kita tunjukkan tentang toleransi gitu. Jadi menunjukkan ya Toleransi. tentang toleransi. Toleransi. Di mimbar tuh ada yang dari Kristen. Dari Bukan berbagai Kristen, kalangan. ya. Karena Kristen itu kata-kata orang Yahudi untuk menunjukkan orang lain tuh kafir gitu kan. Jadi istilah ini apa? Itu istilah orang-orang Jewish gitu. Oke. Karena murid-muridnya Isa itu Nabi Isa alaihissalam
murid-muridnya Yehova Yesus itu sebetulnya itu dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi itu. Kristen, nah itu kafir. Menurut mereka Iya, gitu ya. gitu. Istilah, Tapi akhirnya banyak dirubah jadi Kristen dan sebagainya gitu kan. Jadi istilahnya itu seperti itu. Jadi tidak ada sebetulnya gitu kan. Yang ada ya ajaran-ajaran tauhid yang sejak awal diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau sekarang berubah ya itu mah hak masing-masing gitu ya. Karena yang berhadapan pun mereka masing-masing kok dengan Sang Pencipta gitu kan. Kita nggak bisa usil urusan mereka nanti mah gitu. Nggak bisa. Itu mah urusan pribadi masing-masing. Iya, urusan pribadi masing-masing. Ditanya juga pribadi masing-masing. Kenapa kita harus usil di sini gitu kan? Semua harus ikut kelompoknya gitu kan. Nanti dulu gitu kan. Emang kelompoknya ngejamin masuk surga gitu kan? Nggak juga waktu ditanya mah. Iya. Nggak berani mereka jamin masuk surga. Dijamin. Enggak ya? Iya, dijamin masuk ini. Anda akan dijamin masuk surga gitu. Kelompok saya lah gitu yang akan menjamin Anda masuk surga. Enggak. Bergabunglah bersama kami. Iya. Enggak gitu kok. Ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin sebelumnya Kang Romi bisa diumumkan dulu nomornya dan penanya. Oke, Kang Lutfi, panarungan sekalian, kalau ada yang mau bertanya ke kami di sini, kepada Kang Diki terutama, bisa mengirim SMS ke nomor 0896 9645 4911. 0896 9645 4911. Tolong tuliskan, ketik nama dan kota asalnya lalu pertanyaan. Oke, belum ada lagi Kang Lutfi? Ada. Silakan Kang Lutfi. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan Kang tentang bullying, kurang lebih topiknya ya. Pertama dari Arif Jakarta. Samprazan. Punten mau tanya Mbak, bagaimana cara menghilangkan sifat bulliers dari diri sendiri? Dan bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini? Lalu bagaimana cara agar kita jadi pendengar yang baik? Rata-rata orang hanya mau didengar tapi tidak mau mendengarkan. Jadi mungkin dirinya sendiri suka membuli dan bagaimana menghadapi orang-orang yang suka membuli gitu. Begini, orang-orang tuh pasti mendengarkan. Cuma mereka pilih-pilih yang sesuai selera mereka. Oke, yang sesuai selera. Iya, Pilih-pilih. Iya, dipilih. Nah, begitu masuk sesuai selera mereka dan direkam di otaknya, dia akan sampai lagi pada orang lain dalam bentuk doktrin, begitu. Semuanya juga mendengarkan kok, tapi siapa yang didengar sama dia gitu kan? Biasanya orang-orang pilihan yang dia pilih sendiri gitu kan. Ada kriterianya gitu ya. Ada Saya mau kriteria. mendengarkan orang yang Ya, A, B, si C, D, A E, F, G. gitu kan. Nah, si A karena dia begini. Saya ikut imam saya yang itu gitu kan. Walaupun orang lain ngomong nggak didengar gitu ya, topiknya sama. Nggak akan didengar yang lain mah. Halnya sama, harus oleh Dan orang itu tertentu. dibentuk loh. Oh, jadi pilih-pilih lagi tuh Kang. Iya. Dan si yang bicara, yang si imamnya itu akan marah ketika orang ini lebih mendengarkan orang lain. Kamu sudah punya guru baru ya? Kamu sudah tidak percaya saya lagi ya? Nah gitu. Itu banyak yang begitu. Ya. Bisa, saya pernah masuk ke satu kelompok. Gimana? Kelompok studi. Ketika saya masuk, kelompok itu jadi mengikuti saya. Oh, sebelumnya sudah ada orang yang Sudah ada. didengarkan di sana. Iya, Terus Akang masuk, Masuk, mereka mendengarkan. dan itu lebih masuk akal mungkin bagi mereka. Dan apa yang kita bicarakan itu lebih bisa diterima mungkin oleh mereka, bukan hanya hayalan. Karena kita ada datanya. Pengajarnya ngambek Kang. Ya, Lalu yang gimana? Iya, akhirnya saya beberapa kali datang ke study club itu. Akhirnya orang-orang lama yang suka bicara di sana tuh merasa tersaingi. Oh, tersisihkan mungkin ya. Iya. Audiensnya. Sekarang sudah punya Beralih guru narasumber. baru ya Wah. gitu. Nyindir-nyindir aja terus kerjaannya. Mhm. Nah, mereka tuh nggak suka disindir-sindir seperti itu gitu. Akhirnya terpaksa mereka masih mengikuti yang lama karena takut diomongin, takut dimarah-marahin. Nah, kita tuh mendengarkan. Oke. Kita mendengarkan, tapi kita memilih-milih apa yang mau kita dengarkan. Kita menerima pendapat, tapi pilih-pilih yang pendapatnya itu sesuai selera. Ya. Nah, itu akhirnya kita akan mengajak-ngajak orang lain juga agar seselera dengan kita. Ngajak loh. Jadi biar orangnya sama kayak kita gitu ya. Iya. Sama selera. Kayak orang narkoba lah. Pasti ngajak yang lain. Oke. Kayak orang yang gay. Ya. Pasti ngajak-ngajak yang lain. Kayak orang yang, pasti ngajak-ngajak yang lain. Pasti mencoba mempengaruhi orang lain agar menjadi gay juga.
mengkampanyekan, menyampaikan juga gitu ya, ngajak Iya. juga. Kayak orang yang suka mabok, Iya, iya. pasti ngajak-ngajak orang lain mabok. Bahkan saya